Pemirsa masih di IDX Song Closing dan di segmen ini kita akan coba tampilkan pasang pilihan yang direkomendasikan dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Pasang pilihan yang direkomendasikan dapat Anda saksikan grafis di layar televisi Anda pemirsa. Dari saham-saham berbasis CPO ada AALI direkomendasikan buy, supportnya di 5.700, resisten hingga ke 6.550 rupiah per sahamnya. Kemudian dari retail ada ERA pemirsa direkomendasikan buy, supportnya di 378, resistennya hingga ke 450. Gajah Tunggal atau GCTL buy on weakness, supportnya di 1000, resistennya di 1300, dan terakhir ada LSIP masih dari saham-saham berbasis PO buy on weakness 800, resistennya hingga ke 940. AALI, ERA, GCTL dan LSIP, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak William Bibowo, Technical Analyst PT Kanaka Hita Solvera. Pak William masih bergabung bersama dengan kami, Pak. Kita lanjutkan kembali. Ya, Pak William, pasang pilihan yang Anda rekomendasikan dua dari saham-saham berbasis CPO, sementara dari sisi kinerja, beberapa saham berbasis CPO justru mencatatkan kinerja yang positif di semester pertama di 2024. Langsung saja kita ke AALI, pertimbangan secara teknikal sehingga masuk ke dalam saham pilihan dan buy di level berapa untuk AALI? Ya, untuk AALI saya pikir sejak akhir Juni lalu sudah mulai menunjukkan gejala untuk uptrend-nya ya. Jadi setidaknya uptrend jangka pendek sampai menengahnya. Kemudian di Jumat lalu penutupan chart weekly-nya juga bagus. Jadi kemungkinan besar untuk dalam jangka pendek hingga menengahnya harga bisa menguat menguji resistance di 6.550. Area buy saya pikir ada di rentang harga 5.825 sampai 5.950 ya. Support pentingnya di 5.700, Pak. Baik, koreksi yang terjadi di sesi kedua hari ini di 5975 masih dalam tahap aman begitu, Pak? Iya, Pak, betul. Oke, ada AALI ditutup melemah 5975 di 1,24%, saham pilihan yang pertama. Tadi sudah disampaikan support yang bisa diperhatikan di 825 hingga 570 ini. Sebelumnya AALI sudah mengalami penguatan setelah tertekan ke 53. Seperti apa Anda melihat terutama dari sisi teknikal, upaya pembalikan arah, upaya penguatan yang dilakukan AALI pasca menyentuh ke level 53 dan sekarang sudah di 59, Pak William? Ya, secara teknikal saya pikir candlestick-nya banyak yang bagus ya. Jadi tanggal 8 Juli lalu membentuk bullish engulfing candle, bodinya tebal, kemudian terdekat 25 dan 26 Juli minggu lalu juga candle bullish-nya bagus, rejection-nya untuk turun ke bawah juga bagus juga, Pak. Jadi secara teknikal saya pikir kuat peluangnya untuk melanjutkan uptrend-nya, Pak. Oke, kita beralih ke saham pilihan kedua, Pak William. Ada ERA, penutupan hari ini di 416, 0,97%, berbalik arah setelah di sesi pertama lebih cenderung tertekan. Buy di level berapa untuk ERA? Kemudian target price-nya untuk jangka pendek? Ya, untuk ERA saya pikir saat ini khususnya kalau melihat intraday-nya ya, ini kelihatannya sudah tidak melanjutkan penguatan harganya. Untuk area buy di sekitar area 408 hingga 420 saya pikir cukup menarik. Kemudian untuk support terdekatnya ada di level psikologis 400 dan support penting di 378. Resistance atau target harganya pun bisa ke sekitar 450, Pak. Oke, penutupan hari ini masih di 416, menguat di 0,97% dan kebetulan juga masuk range harga buy untuk ERA di 408 hingga 420, supportnya di 400, support penting di 378, kemudian target price-nya ada di 450 rupiah per saham. Mencoba juga untuk bangkit ketika tertekan di 372. Seperti apa gambaran pola ERA di tengah berusaha untuk kembali tetap bertahan di 400-an, Pak William? Ya, untuk ERA secara teknikalnya cukup menarik ya. Jadi perlu diperhatikan pada tanggal 22 Juli hingga 24 Juli lalu harga konsisten menguat dan membentuk bullish candle yang bodinya tebal, hampir membentuk full body bullish candle ya. Dan juga ada sedikit gap up untuk
tanggal 23 sampai 24 yang menunjukkan antusiasme pasar yang cukup tinggi di saham merah ya, sehingga peluang uptrend-nya saat ini cukup besar dan cukup kuat untuk melanjutkan uptrend-nya. Baik, kita beralih ke saham pilihan ketiga, pemirsa. Ada Gajah Tunggal, penutupan di 0,86% di 1150, intraday hari ini sempat ke 1205. Analisisnya dengan rekomendasi buy on weakness untuk GJTL, Pak William. Ya, untuk GJTL saat ini masih terpantau di fase koreksinya ya, dan harga juga cukup tertekan hari ini. Saya pikir masih bisa kembali terkoreksi ke setidaknya ke area 1060 hingga 1100 masih mungkin terjadi penurunan harga ke area tersebut. Support penting di level 1000 yang juga support psikologis, round numbers ya. Kemudian resistance-nya di 1300, Pak. Oke. Hari ini ditutup di 1150. Tunggu koreksi lebih dalam lagi untuk ambil posisi buy on weakness tadi, Pak William. Ya, betul, Pak. Oke, kita beralih ke saham pilihan yang terakhir. Ada LSIP, masih dari saham-saham berbasis CPO. Sudah cukup lama, Pak William, saham-saham dari berbasis CPO tidak direkomendasikan. Melihat mungkin dari sisi kinerja mereka yang cukup baik di semester pertama, saham-saham berbasis CPO beberapa waktu terakhir cenderung mengalami penguatan. Ada LSIP 860 penutupan hari ini, buy on weakness di level berapa untuk LSIP? Ya, untuk LSIP buy on weakness saya kira ada di rentang harga di sekitar 825 hingga 845 cukup menarik. Selama support penting di level 800 aman terjaga, tidak breakout, dan resistance-nya bisa ke 940 untuk target-targetnya juga. Baik, target price terdekat di berapa, Pak, yang mungkin akan dikejar oleh LSIP? Terdekat saya pikir di area psikologis 900 ya. Di 900 sampai 910 ini terdekat untuk target price-nya. Baik, tampaknya saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, beberapa saham yang mencoba untuk bangkit kembali setelah mengalami koreksi yang cukup dalam. Begitu juga dengan LSIP ini, sempat melemah ke 755, Pak William. Upaya yang dilakukan LSIP untuk bangkit dan sekarang sudah bertahan di atas level 800-an. Dari sisi polanya? Ya, untuk LSIP saya pikir kalau kita berkaca ke chart weekly akan terlihat kalau harga membentuk bullish engulfing candle yang bagus ya. Jadi tanggal 15 Juli dan 22 Juli closingnya ini solid untuk membentuk bullish engulfing candle, sehingga dari sana bisa terlihat potensi penguatan harga yang juga semakin besar untuk saat ini, Pak. Baik, empat saham pilihan yang direkomendasikan pemirsa dan tampaknya tadi didominasi oleh saham-saham berbasis PO. Ada Ali, LSIP, kemudian dari sektor lain ada ERA dan juga Gajah Tunggal. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita masih punya satu segmen lagi. Masih ada beberapa pertanyaan di WhatsApp interaktif kami. Kita akan segera kembali usai jeda berikut ini. Kita sudah sampai di segmen terakhir dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak William, waktu kita cukup terbatas, Pak. Langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang menanyakan ACES ini. Dari penanyanya, saya akan coba cek terlebih dahulu. Bapak Anggiat Butar-Butar. Untuk ACES sudah ambil posisi di 780, Pak. Penutupan hari ini 785. Profitnya menjadi berkurang ini. Mohon analisisnya, support dan resisten untuk ACES. Intraday tertinggi hari ini sempat ke 805. Oke, untuk ACES saya pikir masih cenderung korektif ya untuk jangka menengahnya. Support terdekat saya pikir di level 760 dan support selanjutnya ada di 705, Pak, dengan resistance di 830 dan 880. Di hold saja, Pak, untuk saat ini? Ya, saya pikir seperti itu ya. Baik, kemudian ada Bapak Andika dari Lampung. Terima kasih juga sudah bergabung. BIRD, Pak. Bulbert TBK, apakah akan rally melaju naik ke harga 2.000 atau tidak? Mohon view gambarannya. Mungkin nyangkut di atas 2.000-an untuk BIR, peluang ke level tersebut kembali? Ya, untuk peluang harga kembali ke area 2.000, saya pikir untuk jangka menengah hingga jangka panjangnya sudah mulai kelihatan ya. Mengingat harganya juga sudah mulai konsisten menguat 3 minggu terakhir. Support terdekat saya pikir di 1535, resistance terdekatnya ada di 1880. Kalau berhasil closing di atas 1880 bisa naik ke 2000, Pak.
Menanyakan MTEK, Pak, ada dua penanya di WhatsApp interaktif kami. Yang pertama ada Intan dari Riau, menanyakan MTEK sudah masuk di harga 439 di haul atau di cut loss, tampaknya nyangkut hari ini di 422. Kemudian MTEK juga ditanyakan Bapak Felix dari Surabaya, nyangkut juga di 440, dijual atau masih bisa di hold tidak, Pak? Support mungkin yang bisa diwaspadai dengan pelemahan yang terjadi hari ini. Oke, dengan pelemahan hari ini saya pikir supportnya sudah mulai di breakout ya di sekitar 420 dan 416 ini sedang diuji. Kalau harga berhasil closing di bawah support 416, saya pikir ada baiknya dikurangi atau mungkin di cut terlebih dahulu ya, karena potensi koreksinya masih cukup dalam. Baik. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya. Saya akan coba cek, ini pertanyaan datang dari Bapak Purnomo. Menanyakan saham ARTI, Pak, ARTI, Ratu Prabu Energi Tbk atau ARTI. Harganya sudah di Rp2, Pak. Bisa sampai ke harga berapa ini katanya untuk ARTI? Apakah memang dari sisi profil risiko tidak disarankan untuk saham ini untuk sementara? Untuk sementara ini kelihatannya masih cenderung di Arab ya Pak, jadi belum ada tanda-tanda untuk menguat. Untuk saat ini masih cenderung sideways di sekitar Rp2-3 Pak. Baik, terakhir untuk Goto, Pak, bisa buy di harga berapa, Bapak John dari Jakarta? Singkat saja. Oke, Goto di sekitar 52 sampai 53 Pak, support 51. Oke, resistance 58 Pak. Goto. Baik, Bapak John dari Jakarta, Goto di 55 menguat di 1,85% di sepanjang perdagangan hari ini. Sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, tapi mohon maaf waktu kita cukup terbatas, dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu dan di program yang sama di hari selanjutnya lebih awal, supaya pembahasan ataupun juga pertanyaan-pertanyaan masuk bisa dibahas secara keseluruhan. Dan silakan bergabung bersama kami kembali di waktu di program sama di program hari selanjutnya. Pak William, terima kasih juga sudah bergabung. Sehat selalu, Pak. Terima kasih Pak, sehat selalu juga. Baik, ada Bapak William Wibowo, teknikal analis PT Kanaka Hita Solvera. Dan pemirsa, demikian perbincangan kita untuk kali ini di IDX Consistent Closing. Dan setelah ini kita akan sama-sama saksikan program Market Highlight yang akan menyampaikan beberapa informasi dari sisi global dan semoga juga bisa menjadi referensi untuk Anda. Karena urusan masa depan harus terdepan. Aku investor saham, saya Davidson Oval pamit. Sampai berjumpa kembali.